terbuka ternyata masih memilih Kaisang. Dan ini tentu akan dinarasikan tetap apapun. Prabowo mengaku dirinya masih akan melakukan negosiasi dengan Trump mendatang. Menurut Prabowo, proses perundingan tarif impor AS tidaklah mudah. Ia bahkan menyebut Trump sebagai seorang negosiator yang cukup keras. Prabowo mengungkapkan pertemuan dengan Trump kemungkinan akan dilakukan pada September atau Oktober mendatang. Ditanya apakah dirinya puas dengan tarif impor 19%, Prabowo berharap agar bisa mencapai 0%. Adapun momen saat Prabowo menghubungi Trump via telepon diunggah di media sosial Instagram miliknya pada Rabu 16 Juli. Dalam keterangannya, Prabowo menuliskan bahwa dirinya dan Trump sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Sebelumnya, Trump telah mengumumkan bahwa Washington dan Jakarta telah mencapai kesepakatan dagang baru. AS menetapkan tarif impor sebesar 19%, jauh di bawah ancaman tarif 32% yang sebelumnya disampaikan. Menurut Trump, untuk kali pertama, AS akan memiliki akses penuh dan total ke pasar Indonesia. Adapun Indonesia disebut berkomitmen untuk membeli energi asal AS senilai 15 miliar dolar, produk pertanian AS senilai 4,5 miliar dolar, dan 50 pesawat Boeing termasuk 777. Kemudian, Trump menyatakan bahwa produk ekspor AS ke Indonesia akan bebas tarif. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga dengan Allah akhirnya ada kesepakatan, kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Ya, saya kira itu dari saya. Tapi apakah Indonesia melihat itu sekarang, Pak? Merespon 19% bagaimana Pak bagi pemerintah, Pak? Kenapa? Kalau dipilih itu kalau Presiden Trump bilang. Iya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda. Ya. Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat baru. Ya. Saya kira nggak ada masalah karena kita kemudian butuh. Bang Efri PSI juga menyatakan diri ya bahwa sebagai partai super terbuka begitu di logonya juga yang Airbus, ya. terpampang di Solo. Jadi itu sudah tertera akhirnya partai super terjadi terbuka, dan memang pertemuan kalimat ini juga sudah sempat disampaikan ke Pak kita Jokowi juga gitu ya butuh, beberapa waktu yang lalu. Bagaimana sebagai menurut contoh Bang Efri mengenai hal kita ini? masih impor BBM, kita masih impor gas, kita masih perlu impor gandum, kita masih perlu impor kedelai dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan. Pak, Sudah tapi puas ya Pak dengan angka 19%? Untuk menghindari defisit gimana, Pak? Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus-menerus kita negosiasi. Ya. Ada rencana kunjungan ke sana, Pak? Mana? Ke Amerika? Beliau katakan mungkin sekitar September Oktober. Ya. Bapak ke sana, Tapi saya agak ngeri kalau diajak main golf.
golf saya jelek sekali. Saya harus apa? Saya harus les privat golf. Pak, Dulu bagus, sekarang udah nggak bisa lagi. Pak, hasil pertemuan ini apakah akan bagi Indonesia apakah tetap akan menguntungkan dalam jangka panjang, Pak? Mengingat kita membebaskan Amerika, membebaskan pajak Amerika 0% gitu, Pak. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita. Kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisi yang bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi, kita akan kuat. Berarti sudah puas pada dengan angka 19% atau akan dinegosiasi? Ya, kalau puas ya 0%. Prabowo mengaku dirinya masih akan melakukan negosiasi dengan Trump mendatang. Menurut Prabowo, proses perundingan tarif impor AS tidaklah mudah. Ia bahkan menyebut Trump sebagai seorang negosiator yang cukup keras. Prabowo mengungkapkan pertemuan dengan Trump kemungkinan akan dilakukan pada September atau Oktober mendatang. Ditanya apakah dirinya puas dengan tarif impor 19%, Prabowo berharap agar bisa mencapai 0%. Adapun momen saat Prabowo menghubungi Trump via telepon diunggah di media sosial Instagram miliknya pada Rabu 16 Juli. Dalam keterangannya, Prabowo menuliskan bahwa dirinya dan Trump sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Sebelumnya, Trump telah mengumumkan bahwa Washington dan Jakarta telah mencapai kesepakatan dagang baru. AS menetapkan tarif impor sebesar 19%, jauh di bawah ancaman tarif 32% yang sebelumnya disampaikan. Menurut Trump, untuk kali pertama, AS akan memiliki akses penuh dan total ke pasar Indonesia. Adapun Indonesia disebut berkomitmen untuk membeli energi asal AS senilai 15 miliar dolar, produk pertanian AS senilai 4,5 miliar dolar, dan 50 pesawat Boeing termasuk 777. Kemudian, Trump menyatakan bahwa produk ekspor AS ke Indonesia akan bebas tarif. Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga dengan Allah akhirnya ada kesepakatan. Bang Efrisa tadi juga sudah menyinggung begitu ya soal peran Jokowi yang memang cukup besar istilahnya bagi kita PSI memahami terbukti dari KSM masuk PSI kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan Jokowi begitu ya. Kita sepakati sekarang kalau nggak salah tarifnya menjadi dari 32. Nah kemudian yang menjadi tanda tanya Bang Efrisa bagaimana nantinya ini posisi Jokowi di PSI karena PSI sendiri tidak membocorkan itu akan jadi Dewan Pembina atau akan tetap berada di posisi mana begitu. Apakah Indonesia melihat itu sekarang, dari Pak? Jokowi sendiri apakah harus masuk menjadi bagian dari PSI, mendapat posisi yang penting di PSI atau seperti apa Bang memang kita Efrisa? kan perlu untuk membesarkan Garuda. Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat baru. Ya. Saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual pesawat Boeing juga cukup bagus. Kita juga tetap dari Airbus ya.
Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Kita juga butuh, sebagai contoh, kita masih impor BBM, kita masih impor gas, kita masih perlu impor gandum, kita masih perlu impor kedelai dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan. Tapi sudah puas ya Pak dengan angka 19%? Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus menerus kita negosiasi. Ya. Ada rencana kunjungan ke sana Pak? Mana? Ke Amerika kunjungan? Beliau katakan mungkin sekitar September Oktober. Ya. Tapi saya agak ngeri kalau diajak main golf. Golf saya jelek sekali. Saya harus Saya harus les privat golf. Pak, dulu bagus, sekarang udah nggak bisa lagi. Pak, hasil pertemuan ini apakah akan bagi Indonesia apakah tetap akan menguntungkan dalam jangka panjang Pak, mengingat kita membebaskan membebaskan pajak Amerika 0% gitu Pak? Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisi yang bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi kita akan kuat. Berarti sudah puas Pak dengan angka 19% atau akan dinegosiasi? Ya, kalau puas ya 0%. Prabowo mengaku dirinya masih akan melakukan negosiasi dengan Trump mendatang. Menurut Prabowo, proses perundingan tarif impor AS tidaklah mudah. Ia bahkan menyebut Trump sebagai seorang negosiator yang cukup keras. Prabowo mengungkapkan pertemuan dengan Trump kemungkinan akan dilakukan pada September atau Oktober mendatang. Ditanya apakah dirinya puas dengan tarif impor 19%, Prabowo berharap agar bisa mencapai 0%. Adapun momen saat Prabowo menghubungi Trump via telepon diunggah di media sosial Instagram miliknya pada Rabu 16 Juli. Dalam keterangannya, Prabowo menuliskan bahwa dirinya dan Trump sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Sebelumnya, Trump telah mengumumkan bahwa Washington dan Jakarta telah mencapai kesepakatan dagang baru. AS menetapkan tarif impor sebesar 19%, jauh di bawah ancaman tarif 32% yang sebelumnya disampaikan. Menurut Trump, untuk kali pertama, AS akan memiliki akses penuh dan total ke pasar Indonesia. Adapun Indonesia disebut berkomitmen untuk membeli energi asal AS senilai 15 miliar dolar, produk pertanian AS senilai 4,5 miliar dolar, dan 50 pesawat Boeing termasuk 777. Kemudian, Trump menyatakan bahwa produk ekspor AS ke Indonesia akan bebas tarif. Presiden soal negosiasi tarif dengan Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga berhubungan dengan Allah, akhirnya ada kesepakatan, kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32
diturunkan jadi 19. Ya, saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga itu. Ya, saya kira itu dari saya. Kemudian Bang Efri, selama ini kan PSI menyatakan begitu ya bahwa Jokowi ini memang menjadi role modelnya begitu. Dengan kondisi Jokowi yang sekarang ini sudah bukan lagi menjadi presiden, akankah mungkin PSI ini meninggalkan Jokowi sebagai role model, Bang Efri? Untuk membesarkan Garuda. Ya. Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru. Ya. Dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual, pesawat Boeing juga cukup bagus. Kita juga tetap dari Airbus, ya. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Kita juga butuh, sebagai contoh, kita masih impor BBM, kita masih impor gas, kita masih perlu impor gandum, kita masih perlu impor kedelai dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan. Pak, tapi puas ya Pak dengan angka 19%? Dari defisit gimana Pak? Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus-menerus kita negosiasi. Ya. Ada rencana kunjungan ke sana Pak? Mana? Ke Amerika? Beliau katakan mungkin sekitar September, Oktober. Ya. Bapak ke sana Pak? Tapi saya agak ngeri kalau diajak main golf. Golf saya jelek sekali. Saya harus les privat golf. Pak, Dulu bagus, sekarang udah nggak bisa lagi. Pak, hasil pertemuan ini apakah akan bagi Indonesia apakah tetap akan menguntungkan dalam jangka panjang Pak, mengingat kita membebaskan membebaskan pajak Amerika 0% gitu Pak? Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisi yang bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi, kita akan kuat. Berarti sudah puas Pak dengan angka 19% atau akan dinegosiasi? Ya, kalau puas ya 0%. Prabowo mengaku dirinya masih akan melakukan negosiasi dengan Trump mendatang. Menurut Prabowo, proses perundingan tarif impor AS tidaklah mudah. Ia bahkan menyebut Trump sebagai seorang negosiator yang cukup keras. Prabowo mengungkapkan pertemuan dengan Trump kemungkinan akan dilakukan pada September atau Oktober mendatang. Ditanya apakah dirinya puas dengan tarif impor 19%, Prabowo berharap agar bisa mencapai 0%. Adapun momen saat Prabowo menghubungi Trump via telepon diunggah di media sosial Instagram miliknya pada Rabu 16 Juli. Dalam keterangannya, Prabowo menuliskan bahwa dirinya dan Trump sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Sebelumnya,
Trump telah mengumumkan bahwa Washington dan Jakarta telah mencapai kesepakatan dagang baru. AS menetapkan tarif impor sebesar 19%, jauh di bawah ancaman tarif 32% yang sebelumnya disampaikan. Menurut Trump, untuk kali pertama, AS akan memiliki akses penuh dan total ke pasar Indonesia. Adapun Indonesia disebut berkomitmen untuk membeli energi asal AS senilai 15 miliar dolar, produk pertanian AS senilai 4,5 miliar dolar, dan 50 pesawat Boeing termasuk 777. Kemudian, Trump menyatakan bahwa produk ekspor AS ke Indonesia akan bebas tarif. Dan PSI soal negosiasi tarif dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga dengan Alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah tarifnya dari 32 diturunkan dari 19. Ya, saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga itu. Ya, saya kira itu dari saya. Tapi apakah Indonesia melihat itu secara Pak? Respon 19% bagaimana Pak bagi pemerintah Pak? Boeing gitu-gitu kalau Presiden Trump bilang. Iya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda. Ya. Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat baru. Ya, dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual, pesawat Boeing juga cukup bagus, kita juga tetap dari Airbus, ya. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Kita juga butuh, sebagai contoh, kita masih impor BBM, kita masih impor gas, kita masih perlu impor gandum, kita masih perlu impor kedelai dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan. Pak, sudah puas ya Pak dengan angka 19%? Untuk menghindari defisit gimana Pak? Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus menerus kita negosiasi. Ya. Ada rencana kunjungan ke sana Pak? Mana? Ke Amerika kunjungan langsung. Beliau katakan mungkin sekitar September Oktober. Ya. Bapak ke sana, tapi Pak? saya agak ngeri kalau diajak main golf. Kenapa? Golf saya jelek sekali. Saya harus Saya harus les privat golf. Pak, dulu bagus, sekarang udah nggak bisa lagi. Pak, hasil pertemuan ini apakah akan bagi Indonesia apakah tetap akan menguntungkan dalam jangka panjang Pak, mengingat kita membebaskan membebaskan pajak Amerika 0% gitu Pak? Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisi yang bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi kita akan kuat.
19% ini pemerintah puas, Pak. Berarti sudah puas pada dengan angka 19% atau akan dinegosiasi? Ya, kalau puas ya 0%. Prabowo mengaku dirinya masih akan melakukan negosiasi dengan Trump mendatang. Menurut Prabowo, proses perundingan tarif impor AS tidaklah mudah. Ia bahkan menyebut Trump sebagai seorang negosiator yang cukup keras. Prabowo mengungkapkan pertemuan dengan Trump kemungkinan akan dilakukan pada September atau Oktober mendatang. Ditanya apakah dirinya puas dengan tarif impor 19%, Prabowo berharap agar bisa mencapai 0%. Adapun momen saat Prabowo menghubungi Trump via telepon diunggah di media sosial Instagram miliknya pada Rabu 16 Juli. Dalam keterangannya, Prabowo menuliskan bahwa dirinya dan Trump sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Sebelumnya, Trump telah mengumumkan bahwa Washington dan Jakarta telah mencapai kesepakatan dagang baru. AS menetapkan tarif impor sebesar 19%, jauh di bawah ancaman tarif 32% yang sebelumnya Menurutnya, disampaikan. kegiatan importasi gula yang Menurut dilakukan Trump, oleh Tom untuk kali Lembong pertama, itu sudah mendapat AS izin akan dari memiliki Jaksa Agung akses HM penuh Prasetyo dan total dan juga ke Jaksa Agung pasar Muda bidang Indonesia. tata usaha negara atau Adapun Indonesia Jamdatun disebut pada berkomitmen untuk 2017. membeli energi Izin itu asal diberikan AS Jaksa Agung dan senilai Jamdatun 15 miliar setelah dolar. dimintai pendapat hukum Produk oleh pertanian Menteri AS Perdagangan senilai atau Mendak saat 4,5 itu, miliar yaitu dolar Enggar Tias Tolukita. dan 50 pesawat Diketahui bahwa Boeing Enggar sendiri termasuk merupakan Mendak yang meneruskan 777. kebijakan impor gula kristal Kemudian, setelah Tom Trump Lembong. menyatakan bahwa Aktivitas produk impor gula ekspor mentah itu AS ke dilakukan untuk memenuhi Indonesia kebutuhan akan gula dalam bebas negeri. tarif. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Cukup keras juga itu. Hotman, soal putusan Tom nih Jumat nanti gimana Bang pendapannya Bang? Jadi gini, ada tahun 2017 ada dua pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Satu ditandatangani oleh Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda bidang tata usaha negara. Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan, yang intinya ya adalah Menteri Kejaksaan Agung pada tahun 2017 membenarkan semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula. Ya. Jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut malah bertentangan dengan isi surat dakwaan. Jadi di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh, dalam surat dakwaan juga sekarang dinyatakan tidak boleh. Jadi mana yang kita pegang di negara ini? Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak Tom juga saja. Iya, tahun 2017 dua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan, yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini? Boleh nggak begini? Boleh nggak begini? Boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos Bang. Ya harusnya lolos, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung langsung tanda tangan lagi. Jaksa Agung yang tanda tangan tahun 2017. Bebas ya Bang. Kalau dari situ harusnya bebas. Harusnya. Mungkin sekitar September, Oktober. Sudah, suratnya sudah saya serahkan. Ya.
Ya, Tapi jadi saya agak ngeri kalau semua diajak yang main tidak golf. kapan itu diminta pendapat hukum oleh Kalau saya jelek sekali. oleh sama persis gitu loh, oleh Saya harus Menteri apa? Perdagangan kejaksaan agung yang tanda tangan jaksa agung langsung tanda tangan mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Pertemuan ini apakah Satu lagi surat dari jaksa bagi agung muda Indonesia bidang apakah tindak tetap pidana akan menguntungkan bidang tun dalam jangka jaksa agung panjang, muda Pak, di bidang mengingat tun juga mengatakan ini boleh, ini kita boleh, ini boleh. membebaskan Di tahun 2017 semuanya boleh. membebaskan Tapi yang pajak boleh-boleh Amerika itu tahun 0% gitu, 2017, Pak. tahun 2022 menjadi isi surat dakwaan tidak boleh. Kita Jadi gimana dong? Bang, soal tuntutan besok Bang, Rasman di kita juga memikirkan Rasman yang mana yang sih? penting bagi saya adalah Gue lupa. rakyat saya. Soalnya gue terlalu ganteng dibanding dia. Yang penting saya melindungi pekerja-pekerja. Gak tahu lo komen gue masih di sana, gue yang di sana. Walaupun kita juga punya sikap. Ini tawaran kita. Iya. Mudah-mudahan gue masih karena gue Kita nggak mampu anak gue nggak lengkap di sana tim. Ya. Tapi yang penting bagi saya Anak gue saya udah terlatih semua tim lengkap. pekerja-pekerja di lapangan. Iya. Menurutnya, kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Kita akan Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. kalau puas ya 0%. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Prabowo Mendak yang mengaku meneruskan dirinya kebijakan masih impor gula akan kristal melakukan setelah Tom Lembong. negosiasi dengan Trump Aktivitas impor gula mendatang. mentah itu dilakukan Menurut untuk memenuhi Prabowo, kebutuhan proses gula dalam perundingan negeri. tarif impor Atas dasar AS itu, kemudian tidaklah Hotman mudah. mengklaim bahwa Tom Ia bahkan Lembong menyebut seharusnya Trump bisa sebagai dibebaskan seorang atas tuntutannya. negosiator yang cukup Diketahui keras. sebelumnya, Tom Lembong Prabowo dituding terlibat mengungkapkan dalam kasus pertemuan dengan dugaan Trump korupsi impor gula kemungkinan akan yang merugikan dilakukan pada keuangan negara September senilai atau Oktober 578 mendatang. miliar rupiah. Ia Ditanya kemudian apakah dituntut dirinya jaksa dengan puas hukuman dengan kurungan tarif penjara impor selama 7 tahun 19%, dan denda Prabowo senilai berharap 750 agar juta bisa rupiah mencapai subsidiar 6 0%. bulan kurungan. Adapun Namun momen Tom saat dan kuasa hukumnya Prabowo membantah menghubungi tuntutan Trump jaksa via telepon dengan mengklaim diunggah di tindakan media itu sosial sebagai aksi Instagram politis. miliknya pada Rabu Mereka menilai bahwa 16 Juli. kasus tersebut berseberangan Dalam dengan keterangannya, penguasa pada Prabowo Pilpres menuliskan 2024 bahwa kemarin. dirinya dan Trump sepakat untuk membawa hubungan perdagangan soal putusan antara ya, Indonesia Tom nih dan Jumat, Amerika nanti Serikat gimana, ke arah Bang? baru Harapannya, yang Bang? saling Jadi gini, menguntungkan bagi kedua ada negara. Tahun 2017 Sebelumnya, Trump telah ada mengumumkan bahwa Washington pendapat dan hukum Jakarta telah dari mencapai Kejaksaan kesepakatan Agung. dagang baru. Satu ditandatangani AS oleh menetapkan Jaksa tarif Agung, impor sebesar satu lagi ditandatangani oleh Jaksa 19%, Agung jauh Muda di Bidang bawah Tata Usaha ancaman tarif Negara. 32% yang Pendapat sebelumnya hukum tersebut disampaikan. dimintakan Menurut oleh Trump, Menteri untuk Perdagangan. kali pertama AS akan Yang memiliki intinya, akses penuh ya, dan adalah total ke pasar Indonesia. Menteri Kejaksaan Adapun Agung Indonesia disebut pada berkomitmen tahun untuk 2017 membeli energi asal AS membenarkan senilai semua 15 miliar dolar, yang produk dilakukan oleh pertanian AS Kementerian senilai Perdagangan dalam 4,5 impor miliar gula. dolar, Ya. dan 50 Jadi pesawat isi Boeing pendapat termasuk hukum dari Kejaksaan Agung 777. malah Kemudian, bertentangan dengan Trump isi surat menyatakan dakwaan. bahwa produk ekspor Jadi AS ke di surat Indonesia di pendapat akan hukum Kejaksaan bebas Agung tarif. tahun 2017 mengatakan boleh, dalam surat dakwaan sekarang dinyatakan tidak boleh. Jadi mana Ya, yang kita pegang di alhamdulillah negara ini? juga berkumpul dengan Allah. Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak Tom 2016 ada kesepakatan. Iya, tahun 2017 dua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Kepentingan Boleh nggak mereka, begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Kita sepakati Ternyata sekarang yang kalau dulu kita katanya tarifnya menurut pendapat hukum boleh, dari sekarang 32 dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti Ya, berdasarkan saya tetap pendapat nego, hukum saya itu katakan Pak beliau Tom ini harusnya seorang lolos negosiator Bang. Ya harusnya lolos kok, itu kan lembaga yang sama. juga itu. Itu kan Ya, kejaksaan itu Agung, langsung tanda tangan dari Jaksa Agung yang tanda tangan tahun 2017. Bebas ya Bang artinya Bang. Kalau dari situ harusnya bebas. Harus. Sudah, Iya, suratnya sudah saya memang kita serahkan. kan Ya, jadi perlu semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh Garuda oleh adalah sama persis gitu loh, kebanggaan oleh kita. Menteri Garuda Perdagangan adalah Kejaksaan Agung yang tanda tangan Jaksa Agung langsung tanda lahir tangan mengatakan dalam perang ini boleh, kemerdekaan. ini boleh, ini boleh, ini boleh. Jadi Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana bidang tun, Jaksa Agung Muda di bidang tun. Dia mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh. Di tahun 2017 semuanya boleh. Ya kita butuh. Tapi yang boleh-boleh itu tahun 2011, tahun 2025 menjadi Saya kira isi surat nggak ada dakwaan masalah tidak karena boleh. Kita butuh. Jadi gimana Mereka dong? ingin jual. Bang,
soal tuntutan besok Bang, Rasman di PN. Kita juga tetap dari Rasman yang mana sih? Gue lupa. Jadi akhirnya yang terjadi pertemuan. Nggak tahu lo komen gue masih ada gue yang di sana. Sebagai contoh, masih kita masih impor Iya. BBM. Mudah-mudahan gue masih anak buah saya nggak lengkap di sana tim. Masih perlu Ya. impor gandum. Anak buah saya kan berterlatih semua Kita tim masih lengkap. perlu Menurutnya kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. katakan Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Yang penting bagi saya adalah soal putusan Pak Tom nih Jumat nanti gimana Pak tanggapannya Pak? Jadi gini, ada walaupun tahun 2017 ada dua ini tawaran kita pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Kita nggak mampu Satu ditandatangani oleh Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara. Kerja-kerja kita Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan dalam kondisi yang kuat, yang intinya ya kan? ya adalah Menteri Kejaksaan Agung apapun terjadi pada tahun 2017 kita akan kuat. membenarkan semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula. Ya, kalau kuat ya Jadi 0%. isi pendapat hukum dari Prabowo Kejaksaan Agung mengaku tersebut dirinya masih akan malah melakukan bertentangan dengan isi negosiasi surat dengan dakwaan. Trump Gitu loh. mendatang. Jadi Menurut di surat Prabowo, di pendapat proses hukum Kejaksaan perundingan Agung tarif tahun impor 2017 AS mengatakan tidaklah boleh. mudah. Dalam surat Ia dakwaan bahkan menyebut sekarang Trump dinyatakan tidak sebagai boleh. Jadi, seorang mana yang kita negosiator pegang di negara yang ini? cukup keras. Artinya nanti di Prabowo putusan mengungkapkan Jumat nanti pertemuan Pak dengan Tom Trump kemungkinan akan dilakukan Ya, pada tahun 2017 September atau dua kali Oktober Kejaksaan Agung mengeluarkan mendatang. surat ke Menteri Ditanya apakah Perdagangan yaitu dirinya berupa puas pendapat dengan hukum tarif impor atas permintaan 19%, dari Menteri Prabowo Perdagangan. berharap Boleh nggak agar begini, bisa boleh nggak begini, mencapai boleh nggak 0%. begini, boleh. Adapun momen saat Ternyata Prabowo yang dulu menghubungi katanya Trump menurut via pendapat telepon hukum boleh, di media sekarang sosial dibilang tidak Instagram boleh dalam miliknya surat pada dakwaan Rabu tahun 16 2025. Juli. Bang, berarti Dalam berdasarkan keterangannya, pendapat hukum itu Prabowo Pak Tom menuliskan harusnya lolos bahwa Ya, harusnya dirinya lolos. dan Itu Trump kan lembaga sepakat yang untuk sama. membawa hubungan perdagangan Kejaksaan Agung antara langsung Indonesia tanda tangan dan lagi. Amerika Serikat ke Jaksa era Agung baru tanda yang tangan itu saling 2017. menguntungkan Bebas ya, bagi Bang, ya, Bang. kedua Kalau dari negara. situ harusnya bebas. Sebelumnya, Harus. Trump telah mengumumkan bahwa Washington dan suratnya sudah saya Jakarta telah serahkan. mencapai kesepakatan Jadi, dagang baru. Semua yang AS didakwakan itu menetapkan diminta tarif pendapat impor hukum sebesar oleh 19%, oleh sama jauh persis di gitu bawah oleh ancaman Menteri tarif Perdagangan 32% yang sebelumnya Kejaksaan Agung disampaikan. yang tanda tangan Menurut Jaksa Trump, Agung untuk kali langsung tanda tangan pertama mengatakan AS akan ini boleh, memiliki ini boleh, akses ini boleh, penuh ini boleh. dan total Satu lagi ke surat dari pasar Jaksa Agung Muda Indonesia. bidang tindak pidana Adapun Indonesia bidang tun, disebut Jaksa Agung Muda di berkomitmen bidang untuk tun. Juga membeli mengatakan ini boleh, energi ini boleh, asal ini boleh. AS Di tahun senilai 2017 semuanya 15 boleh. miliar dolar. Tapi yang Produk boleh-boleh itu tahun pertanian AS 2017 senilai tahun 2022 menjadi 4,5 miliar isi surat dolar dakwaan tidak boleh. dan 50 pesawat Jadi Boeing gimana dong? termasuk Bang, soal 777. tuntutan besok Bang, Kemudian, Rasman di PN Trump menyatakan bahwa Rasman yang mana produk sih? ekspor AS ke Gua lupa. Indonesia akan Yang bebas. soalnya aku terlalu ganteng dibanding dia. Nggak tahu lo komen gue masih ada buku yang di sana. Ya, alhamdulillah juga perundingan Allah. Ini setelah ini bakal ke Kejagung. Iya. Mudah-mudahan gue masih anak buah saya nggak lengkap di sana tim. Ya. Istilahnya Anak buah saya juga kan berterlatih memahami semua tim lengkap. Mungkin dalam dari anak muda Abang
Menurutnya, kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Dari Airbus, ya. Jadi akhirnya soal putusan Pak Tom nih Jumat nanti gimana Pak tanggapannya Pak? Jadi gini, ada tahun 2017 ada dua pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Satu ditandatangani oleh Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara. Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan. Akhirnya yang intinya ya adalah Menteri Kejaksaan Agung pada tahun 2017 membenarkan semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula. Ya. Jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut malah bertentangan dengan isi surat dakwaan. Gitu loh. Jadi di surat di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh dalam surat dakwaan, sekarang dinyatakan tidak boleh. Mana yang kita pegang di negara ini? Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak Tom 2017 tadi ya? Iya, tahun 2017 dua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini? Boleh nggak begini? Boleh nggak begini? Boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dan dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos Bang. Ya harusnya lolos, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung, langsung tanda tangan lagi Jaksa Agung yang tanda tangan tahun 2017. Bebas ya Bang artinya Bang. Kalau dari situ harusnya bebas. Kita juga harus. Suratnya sudah diserahkan. Ini tawaran kita. Suratnya sudah saya serahkan. Ya, jadi kita nggak mampu. Semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh bagi saya, oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung yang tanda tangan Jaksa Agung langsung tanda tangan mengatakan ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana bidang tur, Jaksa Agung Muda di bidang tur juga mengatakan ini boleh. Di tahun 2019 semuanya boleh. Tapi yang boleh itu tahun 2019, tahun 2022 jadi isi surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana dong? Prabowo mengaku dirinya masih akan melakukan negosiasi dengan Trump mendatang. Menurut Prabowo, proses perundingan tarif impor AS tidaklah mudah. Ia bahkan menyebut Trump sebagai seorang negosiator yang cukup keras. Prabowo mengungkapkan pertemuan dengan Trump kemungkinan akan dilakukan pada September atau Oktober mendatang. Ditanya apakah dirinya puas dengan tarif impor 19%, Prabowo berharap agar bisa mencapai 0%. Itu sudah mendapat Adapun izin dari momen saat Jaksa Prabowo Agung HM menghubungi Prasetyo Trump dan juga via Jaksa telepon Agung Muda diunggah di Bidang media Tata Usaha sosial Negara atau Instagram miliknya Jamdatun pada pada Rabu 16 Juli. 2017. Izin Dalam itu diberikan keterangannya, Jaksa Agung Prabowo dan menuliskan Jamdatun setelah bahwa dimintai pendapat dirinya hukum dan oleh Trump Menteri sepakat untuk Perdagangan atau membawa Mendak hubungan saat itu, yaitu perdagangan Enggar Tias antara Tolukita. Indonesia dan Amerika Serikat Diketahui ke bahwa arah Enggar baru sendiri yang merupakan saling Mendak yang menguntungkan meneruskan bagi kebijakan kedua impor gula negara. kristal setelah Tom Lembong. Sebelumnya,
Trump Aktivitas telah impor gula mentah itu mengumumkan dilakukan untuk bahwa memenuhi Washington kebutuhan dan gula Jakarta dalam telah negeri. mencapai Atas dasar kesepakatan itu, dagang kemudian baru. Hotman mengklaim bahwa AS Tom menetapkan Lembong tarif impor seharusnya bisa sebesar dibebaskan atas 19%, tuntutannya. jauh di bawah ancaman Diketahui tarif sebelumnya, Tom Lembong 32% yang dituding terlibat sebelumnya dalam kasus disampaikan. dugaan korupsi impor Menurut gula Trump, yang untuk kali merugikan pertama keuangan negara AS senilai akan memiliki 578 akses miliar penuh rupiah. dan total Ia kemudian ke dituntut pasar jaksa Indonesia. dengan hukuman kurungan Adapun penjara Indonesia selama 7 disebut tahun berkomitmen dan untuk denda membeli senilai energi 750 asal juta AS rupiah subsidi senilai 6 bulan 15 kurungan. miliar dolar. Namun Tom Produk dan kuasa pertanian hukumnya AS membantah senilai tuntutan jaksa 4,5 miliar dengan mengklaim dolar tindakan itu sebagai dan aksi 50 politis. pesawat Boeing Mereka termasuk menilai bahwa kasus tersebut 777. berseberangan dengan penguasa pada Kemudian, Pilpres Trump 2024 menyatakan kemarin. bahwa produk ekspor AS ke Indonesia akan Hotman, soal bebas. putusan Pak Tom nih Jumat nanti gimana Pak tanggapannya Pak? Jadi gini, ada tahun 2017 ada dua pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Satu ditandatangani oleh Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara. Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan. Yang intinya ya adalah Menteri Kejaksaan Agung pada tahun 2017 membenarkan semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula. Ya, saya kira itu Ya. ditanya. Jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut malah bertentangan dengan isi surat dakwaan. Gitu loh. Jadi di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh dalam surat dakwaan, sekarang dinyatakan tidak boleh. Garuda Mana yang kita adalah pegang di negara kebanggaan ini? kita. Garuda Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak Tom Garuda Ya, tahun 2017 dua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan tahun 2025. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom hasil lolos Bang. Ya harusnya lolos, itu kan lembaga yang sama. Jadi artinya Itu kan Kejaksaan Agung langsung tanda tangan lagi Jaksa Agung yang tanda tangan tahun 2017. Bebas ya Bang Adil. Kalau dari situ harusnya bebas. sebagai contoh kita masih impor Sudah, suratnya sudah saya serahkan. kita masih impor Ya, jadi gas, kita semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh impor gandum. sama persis Kita gitu loh, masih oleh perlu Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung yang tanda tangan Jaksa Agung langsung tanda tangan Akhirnya, mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Satu lagi sudah dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana bidang tun, Jaksa Agung Muda di bidang tun juga mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh. Di tahun 2017 semuanya boleh. Namanya Tapi yang boleh-boleh itu tahun 2011, tahun 2022 menjadi isi surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana dong? Bang, soal tuntutan besok Bang, Rahman di PN katakan Rasman yang mana sih? mungkin sekitar September. Gue lupa. yang Pak. Gue terlalu ganteng dibanding Tapi saya agak ngeri kalau diajak main bola. nggak tahu lo komen gue masih di sana. Kalau Gue saya yang di sana. kali Lo saya harus apa? Ini setelah ini bakal ke Saya harus Iya. privat bola. Mudah-mudahan gue masih karena buat karena buat saya nggak lengkap di sana tim. Hasil pertemuan ini Ya. apakah akan Karena buat saya bagi Indonesia semua apakah tim tetap lengkap. akan menguntungkan dalam jangka panjang Pak mengingat Menurutnya kegiatan importasi kita gula yang dilakukan oleh membebaskan, Tom Lembong itu Amerika sudah mendapat izin membebaskan dari pajak Jaksa Amerika Agung 0% HM gitu, Pak. Prasetyo dan Semua juga Jaksa Agung kita Muda hitung, Bidang Tata Usaha semua Negara atau Jam kita Gatun pada 2017. Izin itu diberikan Branding, Jaksa ya, Agung dan Jam kita juga Gatun memikirkan setelah dimintai pendapat yang hukum penting bagi oleh saya Menteri adalah, Perdagangan atau Mendak saat itu yaitu saya. Enggar Tias Tolukita. Yang Diketahui bahwa saya Enggar sendiri melindungi merupakan pekerja-pekerja Mendak yang kita. meneruskan kebijakan impor gula kristal Walaupun setelah Tom Lembong. kita juga punya Aktivitas sikap, impor ya. gula mentah itu Ini dilakukan tawaran untuk kita, memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian nggak Hotman mampu mengklaim membeli bahwa Tom Lembong seharusnya Tapi yang bisa penting bagi dibebaskan saya, atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun
dan denda senilai Rp750 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Trump mendatang. Menurut Prabowo, proses perundingan tarif impor AS tidak mudah. Tanggapannya, Bang? Ia bahkan menyebut Trump sebagai seorang negosiator tahun 2017 keras. Ada dua Prabowo mengungkapkan pertemuan dengan Trump kemungkinan akan dilakukan pada September atau satu Oktober ditandatangani oleh mendatang. Jaksa Agung, satu lagi Ditanya apakah ditandatangani oleh dirinya Jaksa puas Agung Muda dengan Bidang tarif Ketatanegaraan impor 19%, Prabowo berharap agar bisa mencapai 0%. Adapun momen saat Prabowo menghubungi Trump via telepon diunggah di media sosial Instagram miliknya pada Rabu 16 Juli. Dalam keterangannya, Prabowo menuliskan bahwa dirinya dan Trump sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke arah baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Malah bertentangan dengan sebelumnya, Trump telah mengumumkan bahwa Washington dan Jakarta telah mencapai kesepakatan dagang baru. AS menetapkan tarif impor sebesar 19%, jauh di bawah ancaman tarif 32% yang sebelumnya disampaikan. Menurut Trump, untuk kali pertama AS akan memiliki akses penuh dan total ke pasar Indonesia. Adapun Indonesia disebut berkomitmen untuk membeli energi asal AS senilai 15 miliar dolar. Produk pertanian AS senilai 4 miliar dolar sekarang dan dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan termasuk 777. Berarti berdasarkan pendapat hukum Kemudian, itu, Pak Tom Trump menyatakan bahwa produk ekspor AS ke Indonesia akan bebas. Kejaksaan Agung langsung tanda tangan lagi, Jaksa Agung lagi tanda tangan itu 2017. Bebas ya Bang Adrian? Kalau dari situ harusnya bebas. Sudah diserahkan ke Hakim. Sudah, suratnya sudah saya serahkan. Kesepakatan Ya, kita juga jadi akan semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh istilahnya oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung yang tanda tangan Jaksa Agung langsung tanda tangan mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Satu lagi surat dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana bidang tur, Jaksa Agung Muda di bidang tur juga mengatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh. Di tahun 2011 semuanya boleh. Tapi yang boleh-boleh itu tahun 2011, tahun 2025 menjadi di surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana dong? Bang, soal tuntutan besok Bang, Rasman di PN Rasman yang mana sih? Gue lupa. Iya, memang Yang kita kan Gue terlalu ganteng dibanding dia. perlu untuk Gak tahu no komen, gue masih ada buku yang di sana. Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda Mudah-mudahan gue masih lahir anak buat saya, dalam perang anak buat saya lengkap di sana tim. Ya, jadi Garuda anak buat saya udah harus terlatih menjadi semua lambang tim lengkap. Indonesia. Kita bertekad. Ya, Menurutnya, kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 2017. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai Rp578 miliar. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai Rp750 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Mungkin sekitar September, Oktober. Hotman, soal putusan Pak Tom nih Jumat nanti gimana Bang? Pendapannya Bang? Jadi gini, ada tahun 2017 ada dua pendapat hukum dari
Kejaksaan Agung, satu ditandatangani oleh Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Muda Bidang Tata Usaha Negara. Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan, Amerika membebaskan yang intinya ya adalah semua sudah kita hitung. Menteri Kejaksaan Agung pada tahun 2017 berunding membenarkan kita juga semua memikirkan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula. Saya Ya, jadi yang isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut malah bertentangan dengan isi surat dakwaan. Gitu loh. Jadi di surat di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh, dalam surat dakwaan tidak. Sekarang tapi yang penting bagi saya, mana yang kita pegang di negara ini? Artinya nanti di putaran Jumat nanti Pak Tom Iya, tahun 2017 dua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan, yaitu berupa pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dan dakwaan di tahun 2025. Prabowo mengaku dirinya masih akan melakukan negosiasi dengan Trump mendatang. Menurut Prabowo, proses perundingan tarif impor AS tidaklah mudah. Ia bahkan menyebut Trump sebagai seorang negosiator yang cukup keras. Prabowo mengungkapkan pertemuan dengan Trump kemungkinan akan dilakukan pada September atau Oktober mendatang. Diminta pendapat hukum oleh Ditanya apakah dirinya puas dengan tarif impor 19%, Prabowo berharap agar bisa mencapai 0%. Adapun momen saat Prabowo menghubungi Trump via telepon diunggah di media sosial Instagram miliknya pada Rabu 16 Juli. Dalam keterangannya, Prabowo menuliskan bahwa dirinya dan Trump sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Sebelumnya, Trump telah mengumumkan bahwa Washington dan Jakarta telah mencapai kesepakatan dagang baru. AS menetapkan tarif impor sebesar 19%, jauh di bawah ancaman tarif 32% yang sebelumnya disampaikan. Menurut Trump, untuk kali pertama AS akan memiliki akses penuh dan total ke pasar Indonesia. Adapun Indonesia disebut berkomitmen untuk membeli energi asal AS senilai $15 miliar, produk pertanian AS senilai $4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing termasuk 777. Izin itu diberikan Jaksa Agung dan Jamdatun setelah dimintai pendapat hukum oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai Rp578 miliar. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai Rp750 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politik. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Boeing gitu-gitu kalau Presiden Trump bilang, iya, Hotman soal putusan Pak Tom nih Jumat nanti gimana Pak tanggapannya Pak? Jadi gini, ada tahun 2017 ada dua flag carrier pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Satu ditandatangani oleh Jaksa Agung, satu lagi ditandatangani oleh Jaksa Muda Bidang Tata Usaha Negara. Pendapat hukum tersebut dimintakan oleh Menteri Perdagangan, dan untuk itu ya kita butuh yang intinya ya adalah Menteri Kejaksaan Agung pada tahun 2017 membenarkan semua yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam impor gula.
Jadi isi pendapat hukum dari Kejaksaan Agung tersebut kita juga butuh malah bertentangan dengan isi surat dakwaan. Jadi di surat di pendapat hukum Kejaksaan Agung tahun 2017 mengatakan boleh dalam surat dakwaan, sekarang dinyatakan tidak boleh. Jadi mana yang kita pegang di negara ini? Artinya nanti di putusan Jumat nanti Pak Tom juga saja. Iya, tahun 2017 dua kali Kejaksaan Agung mengeluarkan surat ke Menteri Perdagangan untuk membuat pendapat hukum atas permintaan dari Menteri Perdagangan. Boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh nggak begini, boleh. Namanya ternyata yang dulu katanya menurut pendapat hukum boleh, sekarang dibilang tidak boleh dalam surat dakwaan di tahun 2025. Bang, berarti pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos, Bang. Ya harusnya lolos, itu kan lembaga yang sama. Itu kan Kejaksaan Agung langsung tanda tangan lagi Kejaksaan Agung yang tanda tangan 2017. Hebat ya Bang, ya Bang. Kalau dari situ harusnya bebas. Harus saya harus suratnya sudah saya serahkan. Ya, jadi semua yang didakwakan itu diminta pendapat hukum oleh sama persis gitu loh, oleh Menteri Perdagangan ke Kejaksaan Agung yang tanda tangan Kejaksaan Agung langsung tanda tangan mengatakan ini boleh. Satu lagi sudah dari Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana bidang tur, Jaksa Agung Muda di bidang tur juga mengatakan ini boleh. Di tahun 2017 semuanya boleh. Tapi yang boleh itu tahun 2011, tahun 2025 menjadi isi surat dakwaan tidak boleh. Jadi gimana dong? Soal tuntutan besok Bang, walaupun kita juga Rasman yang mana sih? Ini tawaran kita yang saya gue terlalu ganteng dibanding dia. Kita nggak mampu membeli lebih. Nggak tahu no komen gue. Yang penting bagi saya kerja kita aman dan saya sangat optimis ekonomi kita. Mudah-mudahan gue masih anak buat saya dalam kabinet tim. Ya. Anak buat saya udah terlatih semua. Jadi apapun terjadi. Menurutnya kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh Tom Lembong itu sudah mendapat izin dari Jaksa Agung HM Prasetyo dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara atau John Gatun pada 2017. Prabowo mengaku dirinya masih akan melakukan negosiasi dengan Trump mendatang. Oleh Menteri Perdagangan atau Mendak saat itu, yaitu Enggar Tias Tolukita. Diketahui bahwa Enggar sendiri merupakan Mendak yang meneruskan kebijakan impor gula kristal setelah Tom Lembong. Cukup keras. Aktivitas impor gula mentah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Akan dilakukan Atas dasar itu, kemudian Hotman mengklaim bahwa Tom Lembong seharusnya bisa dibebaskan atas tuntutannya. Diketahui sebelumnya, Tom Lembong dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan keuangan negara senilai 578 miliar rupiah. Ia kemudian dituntut jaksa dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun dan denda senilai 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Tom dan kuasa hukumnya membantah tuntutan jaksa dengan mengklaim tindakan itu sebagai aksi politis. Mereka menilai bahwa kasus tersebut berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024 kemarin. Trump telah mengumumkan bahwa Washington dan Jakarta telah mencapai kesepakatan dagang baru. AS menetapkan tarif impor sebesar 19%, jauh di bawah ancaman tarif 32% yang sebelumnya disampaikan.